Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia akan melakukan presentasi proyek akhir yang berjudul Klasifikasi SMS Spam menggunakan Machine Learning dengan metode Naive Bayes. Tujuan proyek ini untuk mengklasifikasi SMS apakah termasuk spam atau tidak dengan keakuratan menggunakan machine learning. Latar belakang, di zaman sekarang, aplikasi internet sebagai sarana komunikasi dilakukan dengan banyak metode. Salah satu metode yang sering digunakan adalah dengan metode email dan SMS. Email atau surat elektronik merupakan salah satu penerapan internet dalam bidang komunikasi yang paling digemari karena mudah digunakan, cepat, dan berbiaya murah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Radiasi Group, jumlah akun email tahun 2012 diperkirakan sebanyak 3,33 miliar akun. Dengan rincian, 75% pemilik akun adalah perseorangan atau pribadi, sisanya sebanyak 25% digunakan oleh perusahaan dan diprediksi pada tahun 2016 akan menjadi 4,3 miliar akun. Penggunaan email yang sangat intens ini menimbulkan dampak positif dan negatif karena pada kenyataannya tidak semua orang menggunakan email dengan baik dan bahkan banyak sekali penyalahgunaan yang berpotensi merugikan orang lain. Email yang junk mail atau email sampah yang mana email tersebut berisi iklan, penipuan, dan bahkan virus. Spam email mendefinisikan sebagai unsolicited bulk email, yaitu email yang dikirimkan kepada ribuan pengguna. Spam email biasanya dikirimkan oleh suatu perusahaan untuk mengiklankan produk. Hal ini menyebabkan semakin padatnya QA atau antrian dari email server yang digunakan. Selain itu, spam juga membuang bandwidth dan dapat menyebabkan penerima di bawah umur mengakses situs-situs yang tidak seharusnya. Langkah atau proses yang akan dilakukan. Pertama akan mengimport file CSV yang digunakan sebagai data frame. Yang kedua adalah data cleaning. Pada bagian ini kita akan melakukan penghapusan atau evaluasi pada data frame yang diimport sebelumnya. 3. EDA atau Exploratory Data Analysis. Pada tahap ini bertujuan untuk memahami isi data komponen pada data frame. Yang keempat, data pre-processing. Tahap ini adalah pada proses data mining. Pre-processing adalah tahapan menghilangkan permasalahan yang mengganggu hasil dari proses data. 5. Model training. Pada tahap ini akan melakukan training dan testing set dan melakukan evaluasi performa pada model. Langkah pertama adalah mengimport file CSV sebagai data frame. Pada tahap ini kita menggunakan library NumPy dan Pandas, lalu akan menampilkan 5 baris pertama untuk melihat bentuk atau dimensi dataset yang terdiri dari baris dan kolom. Yang kedua adalah data cleaning. Pada tahap sebelumnya terdapat data frame yang kosong. Pada tahap ini dilakukan proses penghilangan atau penghapusan pada file kosong tersebut. Selanjutnya akan melakukan pengecekan apakah pada data mengalami duplikat. Jika ditemukan duplikat, kita akan menghapus tanpa merubah kolom dan baris. Yang ketiga adalah EDA, Exploratory Data Analysis. Pada tahap ini akan melakukan pemahaman tentang data. Pada gambar di samping terlihat perbandingan antara spam dan ham. Pada tahap ini, kita akan mengimport NLTK atau Natural Language Toolkit yang digunakan mengolah informasi untuk memastikan data yang terstruktur. Pada tahap ini, akan menambahkan 6 karakter, 6 word, dan 6 sentence untuk dilakukan tokenisasi. Sebelumnya, kita menggunakan NLTK sebagai penanda 6 karakter, 6 word, 6 sentence untuk dilakukan tokenisasi. Terus yang keempat adalah data pre-processing. Pada tahap ini akan melakukan menghilangkan permasalahan yang dapat mengganggu hasil dari proses data. Prosesnya adalah 1. Lowercase, 2. Tokenization, 3. Removing special character, 4. Removing stop word and punctuation, 5. Steaming. Selanjutnya akan menggunakan library Wordcloud yang digunakan untuk membantu untuk melakukan analisis. Yang kelima, model building. Tahap ini akan melakukan pengecekan performa model dengan melihat akurasi presisi pada algoritma machine learning. Tahap ini akan melakukan training dan memprediksi data dengan membandingkan y-test atau y-test dan y-prediksi.
Selanjutnya akan melihat hasil akhir dari presisi dan akurasi. Bisa dilihat gambar di samping. Nilai akurasi adalah 0,9787 dan presisinya adalah 0,938. Kesimpulan, metode machine learning mampu mengidentifikasi SMS atau email spam dengan pengujian akurasinya sebesar 0,97787 atau jika dipersenkan 98%. Kedua, jumlah dataset yang digunakan pada spam dan HAM mempengaruhi nilai akurasi pada pelatihan. Semakin banyak data yang digunakan, maka semakin bagus hasilnya. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.